pelanggan-pelangganku, kepuasanmu Mudah-mudahan membuatku saya bisa men-sharingkan apa yang menjadi bahan saya pada siang hari ini. Sebelum tiga pembicara nanti akan men-sharingkan case study yang sangat menarik. Jadi pada siang hari ini kita akan bicara mengenai digital customer experience. Jadi minggu lalu kita sudah membicarakan mengenai masalah bagaimana kita melakukan inovasi pelayanan-pelayanan yang mungkin masih banyak sebagian adalah berhubungan dengan konvensional, yaitu mengatasi bagaimana setelah kondisi new normal yang sudah harus kita lakukan bersama-sama. Nah, seri webinar kedua kali ini adalah berhubungan dengan digital customer experience. Jadi kita berhubungan dengan bagaimana kita menggunakan teknologi digital untuk menciptakan pelayanan yang baru, untuk menciptakan servis yang baru, dan terlebih lagi untuk memberikan pengalaman yang lebih baik buat para pelanggan kita melalui teknologi digital. Bapak sekalian, sebelum sharing ini, coba saya ingatkan 1 menit mengenai minggu yang lalu. Jadi pada minggu yang lalu, saya sudah sharingkan beberapa driver yang berhubungan dengan apa sih penyebab daripada new normal. Pada dasarnya ada 2 hal yang besar, yaitu work from home dan social distancing. Kita bicara work from home, ada 4 dimensi, yaitu cashless economy, touchless technology, outsourcing, upskill imperatif. Kemudian kita bicara social distancing, mengenai virtual, yang selalu akan menggantikan sesuatu yang physical. Kemudian juga kita sadar ada social distancing, tetapi sebagai manusia biasa, manusia sosial, kita pasti ingin berhubungan. Kemudian tidak bisa dihindari lagi adalah percepatan digitalisasi dan juga back to regionalization. Artinya adalah selama pandemi ini kita melihat dari satu provinsi ke provinsi yang lain juga sudah menetapkan policy yang berbeda. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha, setiap perusahaan harus memikirkan bahwa ada kemungkinan mereka harus melakukan strategi yang berbeda dari satu daerah ke daerah yang lain. Nah, Bapak sekalian, inilah yang minggu yang lalu merupakan driver daripada new normal yang sudah saya sharingkan minggu yang lalu. Mari kita lihat sekarang satu persatu untuk materi kita pada siang hari ini, ya. Di slide berikut ini, Bapak sekalian. Sebelum saya masuk ke slide intinya, perkenankan saya mau sharingkan 3 hasil survei data-data yang dari Hootsuite, ya. Yang menarik adalah data pada semester pertama 2020 misalnya, ya, ini merupakan data yang di seluruh dunia ketika orang ditanyakan berapa persen di antara mereka masih ingin melanjutkan work from home. Kalau Anda suruh menduga, kira-kira perempuan atau laki yang lebih suka stay at home, yang lebih prefer untuk work from home. Ternyata sungguh sangat menarik. Dari hasil survei ini menunjukkan ternyata wanita atau perempuan lebih prefer untuk cepat-cepat kembali ke office. Jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan pria. Jadi dibalik, jumlah pria yang ingin stay at home atau work from home rupanya lebih banyak. Menarik ya. Sedangkan perempuan justru relatif lebih banyak yang ingin kembali ke dunia kerja. Jadi kalau kita memperhatikan angka-angka ini bisa kita lihat kan, sebagai contoh misalnya untuk mereka yang berusia sekitar 30-40, nah ternyata sekitar perbedaannya memang tidak banyak, tapi secara overall tetap saja bahwa lebih banyak perempuan yang lebih ingin cepat-cepat kembali ke kantor, sedangkan jumlah pria yang lebih stay at home ternyata lebih banyak. Dan memang bisa terjadi karena kita tahu mungkin perempuan ketika work from home, mereka merasa tidak produktif, mereka merasa ada konflik dengan keluarga, mereka harus ngurusin anak, ya. Jadi kalau pergi ke kantor, mungkin mereka lebih bebas. Sedangkan yang pria bisa juga karena mereka merasa lebih produktif, dia kerja di kantor bisa pagi, siang, malam, sedangkan perempuan lebih banyak ngurusin suami, lebih banyak ngurusin juga anak-anak, sehingga membuat mereka tidak bisa bekerja secara produktif. Maka tidak mengherankan hasil surveinya seperti ini. Saya tidak tahu apakah kalau survei ini sama hasilnya kalau dilakukan di Indonesia. Dan di slide yang kedua, yang sebagai pengantar kita, betapa pentingnya untuk menciptakan digital experience adalah bagaimana mereka spending time dengan berbagai device. Kalau kita perhatikan untuk mobile misalnya, terjadi kenaikan hampir 70%, dan untuk laptop 47%, dan hampir semua device mengalami kenaikan yang luar biasa. Ini survei di semester 1, jadi Januari sampai Juni 2020 dibandingkan dengan Januari sampai Juni
2019 atau tahun lalu. Jadi kenaikannya sungguh luar biasa, ada kenaikan 70%, ada kenaikan sampai 47%, dan juga game misalnya ternyata kenaikannya 18%. Kalau Anda perhatikan, games adalah yang bawah, yang merah tadi. Tapi secara overall, hampir semua device sudah pasti mengalami kenaikan. Karena kita tahu mereka sebagian besar menggunakan laptop, sebagian juga menggunakan mobile, terutama mobile, dan juga device-device lain pun juga mengalami kenaikan. Nah, data yang ketiga yang mau saya sharingkan menunjukkan bahwa digital customer experience tentu haruslah merupakan salah satu strategi yang baik buat perusahaan untuk pikirkan. Ya, mudah-mudahan Hari Pelanggan Nasional ini salah satu momentum, bukan hanya senyuman, bukan hanya melayani dengan cepat, bukan hanya mengandalkan frontline staff, tapi juga sudah pasti tidak bisa dipungkirin mengandalkan teknologi. Dan apalagi selama COVID-19 pandemi ini, akselerasi teknologi menjadi luar biasa cepatnya. Jadi perusahaan-perusahaan dipaksa, mereka harus go digital, mereka harus melayani customer-nya secara new normal, dan pasti digital teknologi seringkali menjadi salah satu backbone-nya. Nah, kita lihat misalnya perusahaan e-commerce. E-commerce adalah salah satu industri, mungkin termasuk di antara 10% industri yang mengalami keberuntungan. Ya, kalau banyak industri mengalami penurunan, ada beberapa yang stuck, ada beberapa yang mungkin turunnya sangat banyak. Kalau kita bicara e-commerce, ternyata jumlah mereka yang melakukan searching naik 81%. Jumlah konsumen yang melakukan kunjungan atau visitasi ke e-commerce naik 90%. Dan yang menarik misalnya 74% ternyata mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu untuk pembelian di e-commerce. Maka memang ini tahun-tahun yang sangat baik, terutama buat Tokopedia, buat Shopee, buat JDID, dan juga buat e-commerce lainnya. Bahkan e-commerce seperti Laku Emas misalnya, yaitu merupakan e-commerce ya, untuk jual beli emas, ternyata selama pandemi juga mengalami kenaikan sampai 300 hingga 500%. Ya. Tidak bisa dipungkirin, sudah pasti pemakaian device meningkat, dan e-commerce pun juga menikmatin keuntungannya selama semester 1 2020. Dan peningkatan proses pembeliannya meningkat sampai 74%. Ini data di seluruh dunia, dan saya punya keyakinan di Indonesia pun kenaikan ini juga terjadi. Nah, Bapak sekalian, mari kita lihat misalnya ya di slide-slide berikut ini. Secara umum, bagaimana digital mengubah service industri ya. Dan kalau kita lihat ada beberapa hal bagaimana teknologi digital telah mengubah service industri, dan akhirnya juga mengubah bagaimana perusahaan menciptakan pelayanan untuk para pelanggannya. Nomor satu, perubahan terbesar sudah pasti digital touchpoint. Kita tahu misalnya e-commerce sudah mengubah bagaimana cara pelanggan melakukan proses pembelian, bagaimana kita Traveloka mengubah bagaimana mereka melakukan proses pembelian tiket. Jadi semua digital touchpoint, baik melalui ordering system, baik mungkin melalui delivery-nya, baik melalui payment sudah menjadi salah satu industri yang luar biasa, yang sangat terkena dampak daripada digitalisasi. Dan kemudian juga kedua adalah quick response dan automation. Dan setiap saat pelanggan ingin prosesnya harus lebih cepat, dan digital memungkinkan untuk memberikan respon yang lebih cepat, dan juga prosesnya sangat otomatis. Mereka bisa mendapatkan sesuatu yang sifatnya personal, mereka mendapatkan sesuatu yang sifatnya on demand, ya, berdasarkan waktu daripada pelanggan dan sebagainya. Dan ketiga, sudah pasti semakin muncul kreatif dan interaktif customer experience. Jadi seringkali pelayanan juga dihubungkan dengan tidak dilepaskan daripada gaming, juga dibikin menarik, dibikin fun, akhirnya membuat satu experience yang sangat menarik. Jadi secara overall mungkin barangkali dari hal seperti ini, saya mencoba menggambarkan menjadi 4 dimensi bagaimana tren ke depan yang namanya digital customer experience. Jadi yang pertama adalah digital point, dan yang kedua adalah quick response, yang ketiga adalah automation, yang keempat adalah personalization. Jadi Bapak sekalian, digital touchpoint, quick response, automation, dan personalization. Mari kita lihat beberapa penjelasan yang berikut ini. Kita mulai dengan digital touchpoint lebih dahulu. Customer pada dasarnya, ya, mereka ingin mendapatkan consistent experience.
service quality yang sama dari waktu ke waktu. Dan tidak mengherankan, makanya digital touchpoint yang sebagian besar pergi ke bank, sebagian besar mungkin harus pergi ke rumah sakit secara personal, sebagian besar mereka harus pergi ke tempat-tempat tertentu dan mereka harus presence, kemudian sudah mulai digantikan dengan digital touchpoint. Jadi kalau masalah bookingnya, masalah paymentnya, semua touchpointnya bisa dikembangkan melalui digital. Jadi banyak perusahaan-perusahaan melalui digital touchpoint ini menggunakan apps-nya, atau menggunakan website-nya, atau social media-nya. Dan Bapak sekalian, tentu sebagai pelaku bisnis, proses pertama kita boleh menggambarkan apa sih menjadi supply chain daripada bisnis kita. Bagaimana kita mencari prospek misalnya, bagaimana kemudian kita membak prospek supaya kita bisa menawarkan produk maupun pelayanan kita, terus bagaimana mereka menggunakan produk dan pelayanan kita, sampai kemudian proses bookingnya, proses orderingnya, deliverynya, dan sebagainya. Dan apps atau website memungkinkan. Tentu tidak semua touch point bisa dilakukan digital. Anda bisa membeli tiket pesawat, Anda bisa check-in lewat digital, tapi sudah pasti secara fisik harus terbang sendiri, ya, dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke satu tempat, ya. Tidak semuanya bisa dilakukan secara virtual. Tapi melalui COVID-19 pandemik ini, kita melihat begitu banyak kreativitas yang luar biasa. Konser misalnya, konser musik bisa dilakukan secara digital. Demikian juga museum misalnya, yang ingin melihat museum bisa dilakukan secara digital, ya. Tapi tentu saja nanti kita lihat seperti Siloam misalnya, ya. Ada banyak hal yang bisa dilakukan digital, tapi tentu saja tidak semuanya bisa digital. Sebagai contoh, proses pengambilan darah di Prodia misalnya, atau mungkin barangkali kalau dokter ingin melakukan pemeriksaan pakai MRI atau pakai X-ray, tentunya kita masih harus hadir secara fisik. Tidak semuanya bisa kita lakukan digitalisasi. Tapi sudah pasti dari waktu ke waktu, kalau dulu cuma 5% atau 10%, sekarang mungkin proses digitalisasi bisa mencakup sampai 50% atau 60%. Dan sudah pasti perusahaan-perusahaan, Bapak sekalian, kalau kita bicara digital touchpoint, harus mempersiapkan human resources-nya. Ini yang menjadi tantangan buat kita, bagaimana meningkatkan skill mereka, dan meningkatkan mindset mereka, tentu tidak mudah. Misalnya, nanti kita bisa mendengarkan dari Siloam maupun Prodia misalnya. Bagaimana kalau mereka melakukan telemedicine, konsultasi dokter melalui digital. Tentu perlu dipersiapkan suster yang memahami teknologi, suster yang bisa mempersiapkan dengan bagus, kemudian dokter yang punya mindset digital, sehingga mau kolaboratif, mau diajak bekerja sama, dan sebagainya. Nah, itulah nomor pertama adalah digital touchpoint. Question-nya adalah, kalau sekarang di era new normal ini, apakah touchpoint yang bisa Bapak sekalian lakukan secara digital? Ini pasti menjadi salah satu inovasi pertama. Entah proses bookingnya, entah proses mencari informasinya, entah payment-nya, dan ataupun hal-hal yang lain yang bisa Anda lakukan. Seluruh touchpoint ini bisa kita pikirkan, kita kembangkan untuk dilakukan secara digital. Nah, Bapak sekalian, yang kedua adalah quick response. Quick response tentunya tergantung masing-masing dari industri dan juga segmen yang kita layani. Ada segmen yang membutuhkan sampai 7 detik misalnya. Bersyukur salah satu divisi dari Frontier adalah kita menyediakan email automation, marketing automation. Jadi hampir 60% e-commerce di Indonesia adalah customer kita, adalah klien daripada Frontier Technology. Frontier Technology kita partnership dengan Netcore dari India, kita provide banyak email marketing di Indonesia, termasuk sebagian besar unicorn. Dan kita mensuplai email untuk Tokopedia, untuk Bukalapak, untuk Gojek, dan untuk Blibli, dan juga 8 dari 10 bank besar. Bapak sekalian kalau terima promosinya melalui yaitu promosi kartu kredit atau tabungan, dikirim melalui email ya dari Frontier Technology. Kita yang mengirimkan emailnya. Dan memang salah satu standar kita adalah email itu harus paling lambat adalah 7 detik. Jadi kalau misalnya Traveloka kebetulan adalah email yang disuplai oleh Frontier juga. Jadi Bapak sekalian kalau order Traveloka begitu submit, kemudian dapat email yang berupa tiket, itu paling lambat kita harapkan adalah 7 detik. Buat kita batasannya 7 detik. Tapi tentu saja misalnya ada juga chatbot misalnya, beberapa customer mungkin mau menunggu selama 1 menit, 2 menit ya. Saya pernah melakukan
live chat misalnya bulan lalu dengan salah satu perusahaan di Singapura, dan saya suruh ngantri, dan pada saat saya mengantri ternyata 10 menit baru dilayanin, dan saya juga sedikit surprise. Saya pikir di Singapura semua serba cepat, ternyata untuk menunggu live chat saya diminta untuk menunggu 10 menit. Rupanya 10 menit memang waktu yang relatif agak lama dalam konteks digital. Rata-rata 7 detik sampai 5 menit, tentu tergantung industri dan tergantung segmen yang kita layani. Dan ini bisa kita lakukan hampir semua online channel, ya, quick response, baik masalah ordering system, baik kemudian untuk hal-hal yang lain, ya. Dan sudah pasti kalau kita mendapatkan kesempatan untuk bisa mengembangkan AI, artificial intelligence dengan live chat kita, dengan virtual assistant kita, sudah pasti akan membantu. Ke depan, hampir semua chatbot sudah pasti berbasis AI. Kalau tidak, nanti menjadi chatbot yang tidak pandai, yang tidak smart, dan tentu membuat pelayanan pasti akan semakin jatuh. Jadi yang kedua adalah quick response, Bapak sekalian. Yang ketiga, sudah pasti yang namanya digital customer experience yang baik. Yang satu tadi kita perhatikan touch point-nya, yang kedua adalah quick response, yang ketiga adalah automation misalnya. Jadi Bapak sekalian, ada banyak hal yang harus kita bisa automate. Sebagai contoh mungkin kebetulan karena Frontier Group, salah satu pengalaman kita terutama membantu perusahaan-perusahaan melakukan email automation, marketing automation, maka saya memberikan contoh-contoh sebagian besar fokus kepada email. Banyak email-email marketing kita misalnya bisa kita set dengan rule secara otomatis. Misalnya, kita bisa mengirimkan email itu sesuai dengan jam di mana dia membuka email. Jadi kalau Anda misalnya terima email, membuka email jam 11 malam, maka email itu selanjutnya akan dikirimkan jam 11 malam. Kalau kemarin membuka email jam 4 sore, maka pada jam 4 sore email itu baru terkirim. Itu contoh automation. Bisa juga automation adalah kita hanya mengirimkan beberapa orang yang misalnya selama seminggu terakhir tidak pergi ke apps kita. Dan kita bisa setting berbagai rule, berbagai cara-cara yang kemudian bisa pengiriman secara otomatis. Makanya digital customer experience yang ketiga, yang akan bisa memberikan surprise, yang akan bisa meningkatkan kepuasan pelanggan, menciptakan loyalitas adalah proses automation. Tidak mengherankan, sekali lagi, bahwa artificial intelligence akan menjadi teknologi yang primadona ke depan. Kecepatannya dan juga automation-nya dimungkinkan dengan menggunakan teknologi artificial intelligence. Yang keempat, terakhir Bapak sekalian, adalah masalah personalization. Pada saat Anda pergi ke Tokopedia, atau pergi ke JDID, ke Lazada, atau pergi ke berbagai portal berita misalnya, Anda pergi ke Detik, Anda pergi ke Tribun, pergi ke Liputan 6, atau pergi ke berbagai portal yang Anda sukai. Biasanya, apa yang sudah Anda baca nanti akan keluar. Dan kira-kira yang menjadi kesukaan Anda atau apa yang terakhir kali Anda baca. Demikian juga dengan e-commerce, apa yang sudah pernah Anda lihat, apa yang sudah Anda belanjakan, yang sudah Anda pernah booking dan kemudian Anda membeli, nanti kira-kira produk serupa atau merek-merek yang berhubungan dengan apa yang Anda sukain, yang Anda baca, yang Anda beli, itu pasti akan ditampilkan. Nah, itu contoh personalization. Dan digital customer experience memungkinkan hal ini terjadi. Maka sebenarnya COVID-19 pandemic ini telah memberikan satu kesempatan yang luar biasa. Maka salah satu test case-nya buat leader yang inovatif atau leader yang tidak inovatif justru pada saat terjadi sesuatu yang perubahan-perubahan besar seperti COVID-19 pandemic ini. COVID-19 pandemic ini salah satu ujian buat perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang inovatif, pelaku-pelaku bisnis yang inovatif, leader-leader yang bisa melihat ke depan, masa depan, leader-leader yang punya mindset agile, yang nyaman dengan hal-hal yang baru, sudah pasti mereka mendapatkan kesempatan yang sangat besar untuk melakukan satu perubahan-perubahan yang membuat pelanggannya lebih loyal, pelanggannya lebih puas. Dan salah satu aspeknya adalah dengan menyediakan digital customer experience. Nah, bukan hanya touch point-nya tadi, bukan hanya quick response, automation, tapi lebih personal. Jadi unique personalization untuk setiap usernya. Ini sudah bisa terjadi di berbagai e-commerce. Dan Frontier, sekali lagi kita juga bersyukur, kita juga sudah punya teknologi, kita punya e-box yang bisa merupakan engine recommendation. Kita juga bisa memberikan rekomendasi kepada terutama e-commerce yang sudah punya transaksi jutaan
dan kemudian setiap pribadi bisa diketahui perilakunya dan mereka bisa diberikan rekomendasi produk yang tepat, merek yang tepat buat mereka sehingga semuanya serba personal. Nah, Bapak sekalian, kita akan tutup dengan beberapa penjelasan dari salah satu servisnya Frontier, karena kebetulan ini salah satu yang sering kita lakukan. Pertama, Bapak sekalian, ini contohnya adalah digital customer experience yang berhubungan dengan email. Jadi email hanya merupakan salah satu teknologi, dan kebetulan memang ini merupakan teknologi yang sudah sering di mana Frontier kita melayani banyak pelanggan-pelanggan kita. Sebagai contoh misalnya, digital touchpoint pertama adalah masalah yang berhubungan dengan pada saat mereka sudah download apps kita, kemudian kita bisa memberikan welcome message yang otomatis. Saya yakin ini merupakan hal-hal yang sederhana, yang biasa. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang kadang-kadang lupa. Dia punya apps, setelah di-download, kemudian sudah selesai, tapi kemudian lupa untuk memberikan pesan. Padahal ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Pada saat mereka sudah download, kita bisa welcome mereka. Bahkan kalau kita sudah tahu beberapa hal-hal yang berhubungan dengan profil mereka, kita bisa membuat customize. Atau bisa juga welcome message ini bukan hanya pada saat di-download, pada saat welcome back misalnya. Setelah mereka download, kita punya apps, kemudian seminggu kemudian atau 1 bulan kemudian mereka kembali menggunakan apps ini, maka kemudian message seperti ini bisa kita berikan kepada mereka. Dan kalau memang mereka sudah menggunakan apps kita cukup lama, mereka sudah melakukan pembelian, mereka sudah profilnya sudah cukup lengkap, message-nya bahkan bisa dibuat semakin personal. Jadi bukan hanya cepat, tetapi otomatis dan juga sekaligus personal. Saya yakin ini salah satu contoh bagaimana kita bisa memberikan digital customer experience yang baik. Kemudian di slide berikut ini Bapak sekalian, misalnya, ini contoh pada saat misalnya dia sudah menjadi member di salah satu aplikasi kita, entah e-commerce, entah perbankan, entah asuransi, entah produk-produk consumer product, atau apapun. Bisa juga website kita. Jadi website kita lengkapin dengan teknologi AI di belakangnya, dan memungkinkan kita bisa melakukan hal yang berhubungan dengan personalized. Jadi setelah kita setiap pelanggan yang sudah berhubungan dengan kita, yang sudah membeli berapa produk, sudah memberikan payment dan sebagainya, dan kita sudah tahu bisa men-tracking perilaku mereka, maka ke depan kita bisa memberikan personalized email reminder. Jadi sudah pasti walaupun email itu murah, tapi kalau setiap saat Anda harus mengirim 10 juta, 20 juta pelanggan, sudah pasti juga akan menjadi satu biaya yang cukup besar. Oleh karena itu salah satunya adalah kita juga bisa menghemat dengan cara menfilter hanya kepada customer-customer tertentu, tapi bukan hanya menfilter hanya untuk customer tertentu, bahkan kita juga bisa melakukan personalize. Sehingga setiap email tadi, kemungkinan untuk dibuka lebih besar, kemungkinan untuk diviralkan juga lebih besar, dan customer juga merasa surprise, dia merasa lebih puas, dia merasa lebih ada engagement. Kenapa? Dia merasa emailnya untuk saya. Ini sebagai contoh misalnya. Begitu kita tahu perilaku mereka, begitu tahu mereka sudah menjadi member kita, dan kemudian proses sudah dilakukan, dan kita sudah menangkap apa yang menjadi perilaku transaksinya dia, perilaku pada saat dia melihat website kita, dan kita bisa melakukan satu email reminder. Dan produknya bisa pas, karena kita tahu apa saja yang dia beli, apa saja yang pernah dilihat. Bahkan kita bisa memberikan satu pricing yang pas dengan dia, karena kita sudah tahu mungkin 5-10 kali selama 3 bulan terakhir dia melakukan pembelian seperti apa. Dan kita tahu misalnya bisa memberikan kepada dia satu diskon yang menarik, dan kira-kira harga seperti ini, dan ini saving yang Anda lakukan, dan sudah pasti email seperti ini sudah pasti terasa personalized, akan menjadi satu digital customer experience yang sangat bagus. Nah, kemudian di 2 slide terakhir adalah ini engagement melalui kreatif emails. Nah, Bapak sekalian, sekali lagi, tentunya konten kalau bisa harus kreatif ya, dan ini sudah pasti akan menciptakan engagement yang lebih baik. Nah, ini misalnya Bapak sekalian, ini contoh satu email yang dibuat secara kreatif. Jadi hal-hal seperti ini menunjukkan email-email yang kreatif dengan konten yang lebih baik
ternyata engagement-nya bisa naik 25%. Ini contoh bagaimana satu email dikirim dengan konten-konten yang menarik, dengan ada sesuatu yang membuat mereka itu ingin melihat, dan kemudian pasti mereka lebih aware dengan produk kita, dan kemudian juga lebih memungkinkan mereka untuk melakukan proses pembelian. Ya. Nah, terakhir, di slide yang terakhir Bapak sekalian, sebelum kita dengarkan para pembicara kita pada sore hari ini, yaitu ini contoh misalnya kita ingin win back atau customer yang tidak aktif, sudah 3 bulan dia tidak mengunjungi apps kita, atau mungkin barangkali sudah 1 tahun mereka tidak melakukan proses pembelian. Ini sangat gampang sekali, apalagi kalau dilengkapi dengan artificial intelligence, kita bisa mengirimkan email notifikasi kepada mereka, mengatakan selama 3 bulan saya sudah melihat Anda tidak pernah mengunjungi apps kami, selama 1 tahun Anda tidak pernah melakukan pembelian, ini satu offer yang baru, dan sebagainya. Jadi Bapak sekalian, ini contoh digital customer experience yang bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Anda. Dan saya yakin ini kesempatan yang luar biasa di era new normal ini. Perusahaan dipaksa untuk menggunakan teknologi terutama digital untuk menciptakan inovasi. Justru mungkin barangkali rencana Anda yang 3 tahun mendatang, 4 tahun mendatang harus dipaksa dimunculkan di saat-saat sekarang. Dan itu akan memungkinkan perusahaan kita semakin bertahan, perusahaan kita juga semakin bertumbuh di situasi seperti ini. Terima kasih dan selamat menikmati dan selamat terinspirasi. Pelanggan-pelangganku, kepuasanmu membuatku rindu, karena engkau usahaku maju, mengembang bersama kepuasanmu. Pelanggan-pelangganku, komitmenku memberi yang terbaik, produk dan layanan bermutu dengan belajar dan inovasi. Semangat, semangat selalu memberi pelayanan terbaikku.